Baiklah, nama saya Gapitus Qasim, NIM 17 10 41 65 35, kelas A2 Manajemen, hari tanggal Senin, tanggal 19 Juli 2021, ujian Makul Manajemen Operasi 2, dosen Ade Mursalin, SE, MMCP, HCM. Saya akan menjawab soal ujian UAS Makul Manajemen Operasi. Jawaban UAS. Jawaban bagian A. Yang pertama, apakah Anda selalu hadir dalam kuliah Manajemen Operasi 2? Mengapa? Jawab, saya selalu hadir karena jika tidak hadir tidak akan memahami materi Manajemen Operasi 2. Yang kedua, berapa kali Anda hadir dalam kuliah Manajemen Operasi secara daring? Jawab, 14 kali. Yang ketiga, apa-apa yang saudara pelajari sama saudara belajar Manajemen Operasi 2 secara daring? Manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari Manajemen Operasi 2 secara daring? Yang saya pelajari materi just in time, materi perencanaan dan pengendalian produksi. Manfaat yang saya peroleh memahami sedikit materi tersebut dikarenakan menggunakan metode video lecture. Yang keempat, apa tugas struktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas struktur Anda. Jawab, tugas video lecture dengan materi just in time adalah suatu sistem yang memusatkan pada eliminasi aktivitas pemborosan dengan cara memproduksi sesuai dengan permintaan konsumen dan perencanaan dan pengendalian produksi. Metode economic order quality pertama yang menekankan pada aspek pengendalian persediaan. Metode peramalan tersebut pada umumnya menggunakan metode matematika untuk mengestimasi besarnya permintaan pelanggan terhadap produk yang akan dihasilkan. 5. Bagaimana kuliah daring MO2 memberi kesan kepada Anda? Platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberi kuliah Manajemen Operasi 2? Dapat memahami materi meskipun melalui via online, dan meskipun kuliah terhalang COVID-19 tidak menutup kemungkinan untuk tidak belajar Manajemen Operasi 2. Platform media yang digunakan oleh dosen dalam memberi kuliah menggunakan Google Classroom, Meet, video, grup WA kelas, video lecture, YouTube. Bagian B. Jelaskan pengertian perencanaan produksi dan jelaskan bagaimana cara melakukan perencanaan produksi. Jawab, perencanaan produksi adalah perencanaan modul produksi dan manufaktur di perusahaan atau industri. Ini memanfaatkan alokasi sumber daya kegiatan karyawan, bahan, dan kapasitas produk untuk melayani pelanggan yang berbeda. Cara melakukan perencanaan produksi. Melakukan routing dalam perencanaan produksi. Hal yang pertama dilakukan adalah dengan melakukan routing. Melakukan penjadwalan adalah langkah kedua dalam perencanaan produksi. Melakukan dispatching. Apa yang dimaksud dengan just in time dan apa keuntungan just in time diterapkan oleh perusahaan? Jawab, adalah suatu sistem produksi yang direncanakan untuk mendapatkan kualitas, menekankan biaya, dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam produksi tersebut sehingga perusahaan mampu menyerahkan produknya baik barang maupun jasa sesuai keuntungan just in time. Keuntungan just in time. Yang pertama, seluruh sistem yang ada pada perusahaan dapat berjalan lebih efisien. Pabrik mengeluarkan biaya yang lebih sedikit untuk memperkerjakan para stafnya. Barang produksi tidak selalu harus dicek, disimpan atau diretur kembali. Kertas kerja lebih simpel. Baiklah, jawaban bagian 3. Adapun ongkos untuk setiap perpindahan dari pabrik menuju lokasi konsumen adalah sebagai berikut. Jawaban, NWC Northwest Corner Rule. Penyusunan tabel alokasi dengan cara 1. Jumlah kebutuhan tiap-tiap konsumen diletakkan pada baris terakhir. 2. Kapasitas setiap pabrik pada kolom terakhir. Biaya pengangkutan diletakkan pada segi 4 kecil.
Langkahnya kita mulai dari pojok kiri atas, yaitu pabrik A ke Cilegon. Di sini kita miliki nilai 90 dan juga 50. Kita pilih nilai yang paling kecil, yaitu 50. Jadi karena kebutuhan konsumen sudah terpenuhi, maka pabrik B ke Cilegon tidak memiliki biaya lagi. Tabelnya seperti ini. Lalu masuk ke langkah 2. Lalu kita masuk ke pabrik A ke Serang karena kapasitas pabrik 90 dari pabrik A ke Cilegon sudah terisi 50. Jadi tersisa 40 di pabrik A ke Serang. Kebutuhan pabrik A sudah terpenuhi, maka pabrik A ke Padegelang tidak memiliki biaya lagi. Lalu kita masuk ke pabrik B ke Serang karena kebutuhan konsumen Serang yaitu 110, maka dikurangi 40, jadi biayanya sebesar 60, dan pabrik B ke Padegelang tidak memiliki biaya lagi karena kapasitas pabrik sudah terpenuhi. 4. Lalu kita masuk ke pabrik C ke Serang total. Total biaya para konsumen di Serang yaitu 40 dan 60, sehingga totalnya adalah 100, sehingga membutuhkan total biaya 10 lagi, sedangkan kapasitas pada pabrik C adalah 50. Maka kita mengambil nilai terkecil yaitu 10 untuk ditempatkan di pabrik C ke Serang. Setelah mengetahui nilai pada pabrik C ke Serang, maka sisanya kita masukkan nilai 40 ke kolom pabrik C ke Padegelang, sehingga kebutuhan konsumen dapat terpenuhi dan kapasitas pabrik terpakai. Jadi total biayanya buka kurung 50 dikali 20 kurung tambah buka kurung 40 dikali 5 tutup kurung ditambah buka kurung 60 dikali 20 tutup kurung ditambah buka kurung 10 dikali 10 kurung ditambah 40 dikali 19 sama dengan 3260. B. Less cost, biaya terendah. Penyusunan tabel alokasi dengan cara alokasi dimulai dengan mencari biaya yang paling kecil. Alokasi disesuaikan antara kapasitas dan kebutuhan. Nilai dari alokasi dilihat dari nilai terkecil antara kapasitas dan kelebihan. Proses diteruskan sampai dengan jumlah alokasi kebutuhan dan kapasitas mencapai maksimum. Langkah 1. Melihat biaya terkecil di sini dapat diketahui nilai terkecil adalah 5. Pada pabrik A ke Serang, maka kita bandingkan kapasitas dan kebutuhan di sini. Yang terkecil adalah kapasitasnya yaitu 90. Maka dapat kita masukkan nilai 90 pada pabrik A ke Serang. Lalu kita memilih nilai terkecil lagi yaitu 10. Kita ambil yang pabrik C ke Serang, kita masukkan 20 karena kebutuhan konsumen Serang sisanya 20 lebih kecil daripada kapasitas pabrik 50, sehingga kebutuhan konsumen Serang sudah terpenuhi. 3. Selanjutnya cari nilai terkecil yaitu 10 pada kolom pabrik B ke Padegelang, lalu kita bandingkan kebutuhan dan kapasitasnya. Ternyata kebutuhan memiliki nilai terkecil yaitu 40, sehingga kita dapat memasukkan nilai 40 pada kolom pabrik B ke Padegelang. Yang keempat, lalu pada kolom pabrik B ke Cilegon kita masukkan 20 agar kapasitas pabrik B terpenuhi. Setelah itu 5. Lalu pada kolom pabrik C ke Cilegon kita masukkan 30 agar kapasitas pabrik dan kebutuhan konsumen terpenuhi. Baru 5. Lalu pada kolom pabrik C ke Cilegon kita masukkan 30 agar kapasitas pabrik dan kebutuhan konsumennya terpenuhi. Jadi total biayanya 90 kurung 90 dikali 5 kurung tambah 20 dikali 15 kurung ditambah kurung 40 dikali 10 kurung ditambah kurung 30 dikali 25 tutup kurung ditambah kurung 20 dikali 10 kurung sama dengan 2100. Bagian C, video 1. Judul video materi just in time.
seperangkat teknik untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas, dan mengurangi biaya operasi. Makna judul video tersebut adalah Just in Time (JIT) atau yang sering disebut sistem produksi tepat waktu adalah cara produksi yang menentukan jumlahnya hanya berdasarkan atas jumlah barang yang benar-benar akan dijual atau diperlukan diproduksi pada setiap bagian secara tepat waktu sesuai dengan kebutuhan. Teori JIT, Total Quality Management, Production Management, Supplier Management, Inventory Management, Human Resource Management. Manfaat setelah menonton video tersebut: yang pertama, tahu pengertian JIT, makna dari JIT, serta teori-teori dari JIT, dan menambah pengetahuan serta wawasan dari materi Just in Time. Video kedua, penjelasan judul video. Metode transportasi NWC Northwest Corner merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Metode transportasi berhubungan dengan distribusi sesuai produk tunggal dari beberapa sumber dengan penawaran terbatas menuju ke beberapa tujuan dengan permintaan tersebut. Teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut: metode pemecahan masalah. A. Metode NWC. B. Metode Letchcoach. Metode FAM lebih sederhana penggunaannya karena tidak memerlukan cluster part jalur tertutup. Metode FAM dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris terbesar dan alokasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Cara ini dilakukan secara berulang hingga semua produk sudah dialokasikan. Prosedur pemecahan: yang pertama, hitung perbedaan antara dua biaya terkecil dari setiap baris dan kolom. Yang kedua, pilih baris atau kolom dengan nilai selisih terbesar lalu beri tanda kurung. Jika nilai pada baris atau kolom adalah sama, pilih yang dapat memindahkan barang paling banyak. 3. Dari baris kolom yang dipilih ada 2. Tentukanlah jumlah barang yang bisa terangkut dengan perhatikan pembatasan yang berlaku bagi baris atau kolomnya serta sel dengan biaya terkecil. Yang keempat, hapus baris atau kolom yang sudah memenuhi syarat sebelumnya, artinya supply telah terpenuhi. Yang kelima, ulang langkah 1 sampai 4 hingga semua alokasi terpenuhi. Manfaat setelah mempelajari metode MWC: sedikit memahami tentang distribusi yang berhubungan dengan metode transportasi, dan yang pastinya menambah wawasan ilmu tentang metode transportasi. Baiklah, sekian dan terima kasih jawaban ujian saya.